Ayo rek, mlaku-mlaku nang Eindhoven. Ayo rek. Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan channelnya Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Dan tak lupa untuk para subscriber baru di channelnya Ningwati ucapkan terima kasih. Karena dengan subscriber kalian yang baru-baru ini, bahkan yang lama, yang setia menunggu channelnya Ningwati berkibar, itu Ningwati ucapkan terima kasih juga. Karena dengan begitu Ningwati akan semangat selalu. Di saat Ningwati ya kadang orang ya bisa suntuk atau males, tapi kalau ingat, oh ya kalian semua sudah mendukung aku. Nah, itu membuat Ningwati semangat untuk mencari informasi-informasi baru seputar Belanda dan Indonesia. Oke, simak terus channelnya Ningwati sampai habis supaya kalian tahu, oh informasinya itu seperti ini, oh di Belanda ini seperti ini, begitu. Oke? Dan di vlog-vlog Ningwati yang lalu, Ningwati pernah membahas soal usia 18 tahun di Belanda, tapi mungkin tidak secara detail. Nah, di vlog yang ini, Ningwati akan berbicara secara detail kenapa usia 18 tahun itu penting di Belanda sini. Dan juga pemerintah ikut campur di dalamnya. Ikut campurnya bagaimana sih? Nah, pentingnya bagaimana sih? Ikuti terus ya, dan jangan sampai ketinggalan. Di Belanda, usia 18 tahun merupakan usia dewasa penuh. Dalam arti dewasa adalah bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungannya. Misalnya dia sudah bekerja, itu dia mempunyai tanggung jawab penuh. Dan apabila dia meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi untuk studinya, seperti ke universitas atau HBO. HBO itu semacam D3 kalau di Indonesia. Nah, itu semua dirangkum dalam usia 18 tahun ini. Kenapa penting? Karena usia 18 tahun di Belanda sini lepas dari tanggung jawab orang tua. Nah, itu bedanya dengan usia 17 tahun di Indonesia yang merupakan usia dewasa juga. Tapi di Indonesia yang aku alami waktu itu, usia 17 tahun itu ya sudah dikatakan wah usia dewasa. Terus kita ulang tahun yang besar-besaran gitu ya. Tapi di dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari itu sama dengan usia sebelum 17 tahun, yaitu masih ikut orang tua, terus biaya masih dibiayai orang tua sepenuhnya, terus ya makan tidur juga masih ikut orang tua. Kebanyakan usia 17 tahun di Indonesia belum bekerja, kebanyakan loh ya, dan masih full tanggung jawab orang tua. Nah di Belanda ini bedanya usia 18 tahun dinyatakan dewasa itu seperti untuk kuliah, mereka itu harus mengurusnya sendiri dan tanggung jawab sendiri. Jadi ada apa-apa itu tanda tangan dia. Orang tua tidak ikut cawe-cawe lagi. Nah, terus apa itu namanya? Kinderbijs lah. Apa ya kalau di Indonesia? Subsidi dari pemerintah yang 0 tahun sampai dengan
17 tahun itu di stop sama pemerintah, yang biasanya kita terima tiap 3 bulan sekali. Nah, itu di stop sama pemerintah, dan nanti pada saat dia 18 tahun itu sudah bisa menerima uang dari pemerintah sendiri, dan itu diterima dia secara per bulan, jadi tiap bulan. Tidak seperti waktu dia usia 0 sampai 17 tahun, itu dia terima per 3 bulan, dan biasanya rekeningnya jatuh ke tangan ibunya sampai usia berapa gitulah. Kalau aku waktu itu, begitu anakku lahir, aku bikinkan rekening sendiri, dan untuk pemerintah memberikan subsidi tersebut masuk ke rekeningnya dia, tapi dengan catatan masih atas nama orang tua. Jadi mereka tidak boleh mengambil uang itu semaunya tanpa persetujuan orang tuanya, begitu. Nah, setelah usia 18 tahun ini, dan ini kenapa aku cerita ya, karena anakku sekarang mengalaminya. 18 tahun 17 Februari nanti ya. Dan dia dapat surat dari bank. Ini rekeningmu sekarang tak balik nama ya, untuk dirimu sendiri. Jadi bukan wewenangnya orang tuamu lagi. Nah, begitu loh di sini. Terus juga untuk pekerjaan. Jadi ya memang pekerjaan itu sudah full dia tanggung jawabnya ya, tapi itu ada juga hal-hal yang perlu diisi. Nah, kalau sudah 18 tahun, dia pun bisa berhak menjadi kalau di kerjaannya ya, jenjang yang lebih tinggi, ada jabatannya. Itu lebih menarik lagi, lebih nanti bisa tinggi gitu. Itu yang senangnya di sini gitu. Terus juga untuk kuliah, misalnya dia pinjam uang dari pemerintah. Nah, itu dia yang tanda tangan sendiri dan bukan orang tuanya lagi. Seandainya ada apa-apa, dia yang tanggung jawab sendiri. Itulah di sini yang dikatakan dewasa sepenuhnya. Jadi orang tua itu sudah nggak bisa, hei ku anakku, sini aku yang tanda tangan gitu. Nggak ada lagi. Semua anak yang bertanggung jawab. Tentu orang tua itu memberikan support, tapi di belakang. Itu bedanya usia dewasa antara di Indonesia dan Belanda. Lanjut. Nah, sekarang untuk urusan studi. Seperti anakku ya, dia kan dari VWO Teknasium. Jadi dia berhak langsung ke universitas. Nah, itu misalnya dia nggak punya uang cukup untuk membiayai kuliahnya, dia bisa pinjam di pemerintah, yaitu namanya DUO. Nah, itu bisa kita cicil tiap bulan, tapi pemerintah yang bayar untuk 1 tahun. Begitu. Jadi misalnya nih ya, 1 semester itu 2.000 euro. Itu bisa kita cicil setiap bulannya. Enak kan? Jadi nggak usah brek 2.000. Supaya apa? Supaya anak tersebut yang mungkin juga masih disubsidi oleh orang tuanya itu bisa mencicilnya. Begitu. Tapi ada juga yang memakai cara nggak usah seperti itu, tapi nanti nyicilnya kalau dia sudah lulus kuliah. Itu juga bisa, dengan catatan kalau dia sudah bekerja, uangnya itu akan dipotong oleh pemerintah untuk studinya yang waktu dia tempuh itu. Begitu. Tapi kebanyakan sekarang orang tua mikirnya, kasihan anakku nanti kalau sudah lulus masih harus bayar uang sekuliah yang telah ditempuhnya. Nah, akhirnya dipakailah cara yang seperti nomor 1 itu. Orang tua ikut bayar
uang kuliahnya per bulan. Jadi tidak brek 1 tahun itu akan memberatkan, tapi tiap bulan dicicil dan yang bayar di depan itu adalah pemerintah. Aku rasa yang nomor 1 ini yang enak buat orang tua. Jadi kita juga bisa patungan sama anak kalau anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang lumayan, atau bisa juga kalau orang tuanya itu mampu dan punya gaji tinggi, bisa aja dia per bulan nyicil untuk kuliah anaknya. Itu terserah, tapi tetap yang tanggung jawab si anak tersebut yang kuliah. Begitu. Orang tua seperti aku bilang tadi hanya di belakangnya. Jadi itu ada 2 macam dan bisa dipilih yang mana yang enak. Apalagi kalau anak kalian pinter, itu bisa disupport sama pemerintah. Terus juga kalau habis selesai S1 mau ke S2 itu juga bisa disupport pemerintah. Jadi jangan khawatir kalau di Belanda sini anak-anak yang pintar terus orang tuanya nggak punya biaya dan nggak bisa kuliah, nggak ada itu. Asal anak itu ada kemauan untuk kuliah dan mau berhasil dalam hidupnya, pemerintah selalu akan support dan selalu ada jalan menuju ke Roma. Kalau yang ini, yang ceritanya Nengwati ini, selalu ada jalan untuk menuju sukses di Belanda sini. Begitu teman-teman. Ada tambahan lagi untuk pembayaran studi waktu dia kuliah. Kalau itu dibayar di belakang setelah dia lulus kuliahnya dan bekerja, itu jenjang waktunya 30 tahun dan dibayar tiap bulan. Kata teman-temanku yang anaknya sudah selesai kuliah dan memakai pembayaran cara yang kedua, yaitu setelah studi dibayar, itu ringan karena nggak ada bunga. Ada bunganya tapi kecil sekali seperti tidak berbunga. Bahkan ada yang sempat bilang ke aku, anaknya per bulan cuman bayar 56 euro sampai 30 tahun ke depan. Aku mikirnya ya murah ya, kalau 56 gitu ya. Nah, itulah ada solusinya di Belanda ini supaya tidak memberatkan rakyatnya dalam membayar hutang ke pemerintah, istilahnya begitu kan. Nah, itu ya. Dan katanya sih kabar burung ini ya, aku nggak tahu kebenarannya apa enggak, tapi aku dengar dari para orang tua yang anaknya sudah selesai kuliah dan tepat waktu. Jadi misalnya kuliah itu ditempuh 4 tahun, anak tersebut bisa menyelesaikannya dalam 4 tahun. Uang studi yang dipinjam dari pemerintah dikembalikan ke anak tersebut 100%. Kalau ini benar, wah seneng. Jadi sudah nggak ada hutang lagi. Dan anak ini bisa hidup untuk kedepannya itu lebih fokus lagi. Dan nggak mikir, oh ya aku masih punya utang di pemerintah. Begitu. Ini kalau benar loh ya. Karena Ningwati belum tahu kebenarannya. Anakku baru mau kuliah bulan September nanti. Doakan semuanya berjalan baik dan lancar ya. Dan enaknya lagi kuliah di Belanda itu anak bisa pilih. Jadi bukan terus aku mau ke sana, tes dulu, nanti diterima atau enggak. Enggak seperti itu. Ada beberapa fakultas yang pakai loting. Loting itu tes ya, seperti di Indonesia gitu. Jadi tes dulu, kalau memang tesnya bagus, anak ini bisa diterima. Itu ada 1-2 fakultas, tapi tidak semuanya. Dan kebanyakan anak yang pilih di mana dia mau kuliah, universitas mana yang dia mau pilih, terus akademi mana yang mau dia pilih, itu terserah anaknya.
ada yang loting dan ada yang bisa masuk begitu saja. Tergantung juga kapan anak tersebut bisa daftar segera. Seperti anakku Brian ini ya, yang dia pilih studinya di Universitas Eindhoven. Terus dia pilih untuk industrial engineering. Nah, ini nggak ada loting dan dia bisa langsung pilih dan diterima di situ. Terus dia bisa langsung kuliah nantinya. Itu ada. Nah, begitu. Jadi pilihan itu tergantung dari anak tersebut. Universitas hanya melakukan pendaftaran. Oh ya, dia sudah daftar ini. Memang ada batasnya sih. Satu kelas itu berapa orang. Nah, kalau sudah mencukupi misalnya, terus anak kita terlambat masuknya, nah itu baru dibilang, oh ya sudah penuh, nggak bisa begitu. Tapi pada dasarnya bisa langsung milih, bisa langsung daftar. Seperti halnya waktu mereka sekolah SD dan SMP, SMA. Jadi tidak ada loting. Tapi untuk Brian waktu itu mau masuk ke SMP, SMA, dia loting untuk VWO Technasium ini. Dan puji Tuhan, dia waktu itu bisa diterima. Dan sampai sekarang sudah kelas 6, kelas terakhir. Dan nanti bulan Mei dia ujian akhir SMA-nya. Semoga dia lulus ya teman-teman, doakan. Dan juga bisa lancar studinya ke jenjang universitas dan bisa tepat waktu. Siapa tahu bisa uangnya kembali. Ya, itulah. Tapi ini guyon. Tapi kalau toh bisa kembali, ya syukur. Kalau nggak ada uang kembali nggak apa-apa. Yang penting masa depan anak ini adalah yang utama. Begitu. Karena suksesnya anak itu kebahagiaan orang tua. Sukses bukan berarti dia itu harus yang nomor 1, kaya raya. Enggak. Sukses itu anak itu happy di dalamnya dan bisa menerima keadaan dirinya, kelebihan dan kekurangannya dengan hati yang legowo. Itu kebahagiaan orang tua. Karena kalau anak itu stres, depresi dengan hidupnya, dengan sekolahnya, itu orang tua juga sedih loh. Makanya aku selalu menekankan di setiap channelku, vlog-vlogku, happy. Happy adalah yang nomor 1. Lihat, kalau kalian misalnya nih, kaya, berlimpah ruah, tapi kamu nggak happy, ya nggak bisa menikmati hidup, ya kan? Nah, itulah perlunya bimbingan rohani juga. Dalam hal ini agama. Tapi nggak usah fanatik, nggak usah ditakut-takuti. Yang penting kamu ajarin anak kalian percaya pada Tuhan. Ya, tapi tergantung juga ya. Ada juga yang nggak percaya Tuhan ya. Itu urusan mereka. Tapi kalau aku ajarkan anakku untuk mengenal Tuhan. Apabila dia ada masalah dalam hidupnya, dia tahu larinya kemana. Walaupun orang tua juga ya komunikasi, diskusi. Nanti kalau anak kalian sudah besar pasti seperti itu. Lain lagi unpassnya. Unpassnya itu apa? Memegangnya. Lain dengan waktu dia masih kecil. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Jangan takut. Itulah proses hidup. Proses kita menjadi orang tua. Agar tidak egois, terus bisa mawas diri karena kita punya anak. Oh ya, pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin, aku, anakku, suamiku berkunjung ke Universitas Eindhoven ini. Dari sini ke Eindhoven kalau naik mobil itu 1,5 jam. Tapi kalau ditempuh dengan kendaraan umum mungkin agak lebih lama atau lebih cepat, aku enggak tahu. Karena ya nantinya anakku pertama kali kuliah dia ingin PP. Jadi belum mau kos dulu. Dia mau lihat situasinya
kira-kira 6 bulan dulu. Jadi nantinya dia itu bakal naik kereta. Oh ya, dan naik kereta ini juga dibayar oleh pemerintah karena dia kuliah ya. Jadi ada kan mahal ya, open bar for food di sini apa ya namanya, public transport itu mahal ya, kendaraan umum. Jadi itu disubsidi sama pemerintah kalau anak kita itu sekolah, kuliah gitu. Dan usia sudah 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun ya orang tua harus keluar uang sendiri begitu. Nah, itu programnya anakku. Jadi untuk tahun pertama mungkin dia akan pulang pergi. Nah, dan itu dia menggunakan public transport dan disubsidi sama pemerintah. Oke, nah kita kemarin ke sana, kita lihat situasi dan kondisinya di universitas tersebut. Terus terang, aku tertarik. Karena apa? Besar, luas, dan teduh. Ya, waktu itu hari Sabtu, jadi tidak ada mahasiswa di sana. Karena perkuliahan hanya ada hari Senin sampai Jumat. Begitu. Jadi Sabtu itu libur. Ada beberapa mahasiswa di ruang perpustakaan yang lagi belajar. Nanti kalian bisa lihat videonya. Karena Ningwati ambil beberapa video di dalam kampus tersebut. Terus juga untuk bagian umum, bagian administrasinya ada itu semua. Terus juga tempat leye-leye, tempat santai itu ada juga begitu. Tapi nggak semuanya, hanya satu aja yang aku video karena nggak memungkinkan, besar sekali kampusnya. Dan aku milihnya untuk yang diambil anakku saja. Kalian bisa lihat ya, dan jangan di stop sampai sini. Lihat sampai habis karena bagus sekali kampusnya. Oke? Oh, juga ada nanti setelah dari kampus kita jalan-jalan di sekitar kota Eindhoven dan juga makan. Jadi kalian harus lihat sampai tuntas. Selamat nonton! Kita lihat petanya. Fonden. Muter. Ja, van hier. Dat is de andere kant op. Dus dan denk ik. Oke. Tempat untuk duduk-duduk mahasiswa. Hari ini hari Sabtu, jadi nggak ada yang ke kampus, libur. Tuh, bagus loh, aku juga suka. Tuh, jadi kepingin kuliah lagi. Tapi ya kuliah apa? Kuliah masak-memasak untuk ibu rumah tangga. Biarlah anakku, semoga dia sukses dan bisa diterima di sini nantinya
kuliah di sini, kos di sini. Ini adalah air keran yang bisa diminum, khusus untuk mahasiswa. Drink water. Bisa? Sekarang kita di kotanya Eindhoven atau di winkelcentrumnya Eindhoven untuk makan. Ini kotanya, stadnya Eindhoven. Itu ada MediaMarkt. Ini Eindhoven ini perbatasan antara Belanda dan Belgia. Jadi banyak orang Belgia yang kesini. Tuh lihat. Tuh stadnya Rus tuh. Kecil ya. Halo, kita lagi nunggu makan siang di kota Eindhoven. Makan siangku itu maklek aja, sederhana, mudah aja, nggak usah ya. Pokoknya harus ada lalapan seperti mentimun, tomat, karena itu bagus buat tubuhku begitu. Kalau anakku sama suamiku pasti juga ada lalapannya, saladnya, tapi yang porsinya agak lebih besar. Kalau aku cukup yang kecil aja, karena nggak boleh makan banyak untuk kesehatanku.
Kalau yang masih muda dan sehat, makan sepuas-puasnya. Kalau udah kena sakit gitu, kita harus jaga diri sendiri supaya tetap sehat. Itu bagaimana? Yaitu mengatur pola makan.